Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam ibadah keluarga Rabu 25 November 2020 pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan mempersiapkan Alkitab kita dari bacaan dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 15. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 15. Kalau sudah dapat Bapak Ibu yang terkasih, biar Alkitab terbuka. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dari hari lepas hari, pagi, siang, hingga malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami bertemu lagi dalam ibadah keluarga pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kami mengundang Engkau hadir dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam ibadah online pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami dapat mengerti dan memahami, dan kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 15 yang menyatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada malam hari ini, kita diberi judul atau tema hidup berguna bagi Tuhan. Hidup berguna bagi Tuhan. Ada 3 kata yang penting ketika kita mengetahui tema pada malam hari ini. Hidup, berguna, dan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kata hidup bukanlah hal yang baru. Masalahnya, apakah berguna? Nah, ini pilihan. Kemudian untuk siapa? Ini pun juga pilihan. Nah, Bapak Ibu yang terkasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar tentang makna hidup yang berguna bagi Tuhan melalui teladan seorang Paulus pada hari ini. Nah, konteks Alkitab
hari ini adalah Rasul Paulus menyemangati jemaat di Korintus agar dapat melakukan pelayanan untuk pendamaian. Satu tindakan yang berguna bagi sesama manusia, ada 3 hal yang penting yang disampaikan Paulus tentang pelayanan pendamaian. Yaitu, pertama, takut akan Tuhan. Di ayat ke-11. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Takut akan Tuhan ini bukanlah sebuah virus yang mematikan, yang kita takutkan. Contoh, pandemi COVID-19 yang saat ini melanda bangsa dan negara kami maupun seluruh dunia. Kita tahu saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan atau vaksin yang ampuh untuk menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan takut seperti yang demikian, tetapi takut akan Tuhan adalah bagian dari rasa hormat kepada Tuhan yang kita kasihi dan kita layani. Dan hal inilah yang memotivasi Paulus dalam melayani, yakni hati yang takut, hormat akan Allah. Jemaat yang terkasih, tentu kita akan bertanya, mengapa dalam melayani Tuhan perlu hal takut akan Tuhan? Karena kelak Tuhan akan memperhitungkan pelayanan kita. Kita mesti mempertanggungjawabkan pelayanan kita kepadanya. Itu berarti semua pelayan Tuhan mesti mempertanggungjawabkan hidupnya, pelayanannya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itulah, Paulus memiliki sebuah kesadaran yang dalam tentang rasa hormat yang seharusnya ada dalam hati setiap pelayan Tuhan. Paulus sadar bahwa kelak dia mesti mempertanggungjawabkan pelayanannya dan hidupnya di hadapan Tuhan. Hal inilah yang membuat Paulus menaruh rasa hormat, yang takut kepada Tuhan, sehingga dia memperhitungkan pelayanannya dengan sangat serius. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, tidak mencari pujian, tetapi menguasai diri. Di ayat 12 sampai dengan 13. Hal yang terpenting dalam pelayanan bukanlah lamanya saudara melayani dan berkorban, melainkan kualitas dari pengorbanan itu. Kualitas di sini bukannya bagus atau tidaknya pelayanan yang kita lakukan, melainkan apa motivasi pelayanan kita. Nah, ada 3 hal atau 3 macam motivasi pelayanan kita ada supaya dikenal
dipuji, dihormati, dan dihargai. Nah, inilah motivasi yang salah, yang hanya merusak kualitas pelayanannya. Dalam pelayanan, Paulus hanya ingin menunjukkan sebuah teladan yang baik dalam pelayanan, supaya jemaat Korintus bisa membedakan manakah pelayanan yang sejati dan manakah pelayanan yang palsu. Supaya mereka bisa menilai mana pelayanan yang hanya mementingkan penampakan luar dan mana pelayanan mementingkan sifat batin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Paulus memfokuskan dirinya kepada Kristus yang adalah terang dan kebenaran, dan bukan kepada pujian manusia. Bukan untuk dilihat orang, melainkan Tuhan. Karena itu, kalau kita melayani dengan hanya untuk mendapatkan pujian, maka hanya pujian yang kita dapat. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa mereka yang melayani Tuhan akan diberikan upah berlipat ganda, dan baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Oleh sebab itu, selama kita diberikan tanggung jawab melayani, pertahankanlah motivasi yang benar dalam pelayanan. Dan hal ini tentu tidaklah mudah. Sebab realita menggambarkan bahwa pada saat kita hanya menjadi orang biasa-biasa saja, dalam gereja masih mudah untuk melayani dengan motivasi yang benar. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, berfokus kepada Kristus. Ayat 14 sampai dengan 15. Kristus merupakan figur yang sentral dan menjadi ciri khas kekristenan di dalam kehidupan. Paulus di dalam hidupnya fokus kepada pemberitaan Injil. Pemberitaan tentang pengorbanan Kristus di kayu salib dan dibangkitkannya yang mengalahkan maut. Oleh orang-orang Kristen diajak fokus kepada Kristus yang telah menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal inilah yang harus kita lakukan dalam tugas pelayanan dan kehidupan kita hari lepas hari. Khususnya untuk Bapak Ibu, adik-adik dan saya. Terutama untuk saudara-saudara kita yang baru saja dilatih beberapa minggu lalu. Untuk melayani, terpanggil untuk melayani Tuhan dalam tugas dan pelayanan di pelkat-pelkat. Karena itu, kerjakanlah tugas tanggung jawab keselamatan dengan takut akan Tuhan. Tidak mencari pujian. Fokus kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.